Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Ibu kemarin, Ibu akan menjelaskan materi eksponen dan logaritma. Ini adalah bab pertama yang akan kalian pelajari di kelas 10, yaitu matematika peminatan. Jadi kita hanya ada satu bab. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas melalui buku ini ya, yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan. Jadi bukunya dipelajari. Minggu lalu Ibu sudah memberikan sedikit materi eksponen dan logaritma. Jadi materi yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah eksponen. Yang pertama pengertiannya. Jadi eksponen ini memiliki definisi, yaitu bilangan berpangkat. Yang namanya bilangan berpangkat berarti A pangkat N. Ini adalah bentuk umumnya. A pangkat N kalau dijabarkan berarti sama saja dengan A dikali A dikali A sampai dengan A pangkat N atau A ke N. Ini adalah definisi dari bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 5 kali sesuai dengan pangkatnya. Itu namanya bilangan berpangkat. Untuk definisi paham ya? Yang kedua, kemarin itu ada sifat-sifat eksponen. Di rangkuman yang Ibu kasih itu ada 9 sifat-sifat. 9 sifat-sifat yang pertama A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka kalau dia dikali, dia bisa dijumlah pangkatnya, yaitu A pangkat M tambah N. Berarti contohnya nih, misalnya 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 pangkat 7 tambah 3 atau sama dengan 2 pangkat 10. Dengan catatan bilangan pokoknya sama. Ini namanya bilangan pokok dan ini namanya eksponen atau pangkat. Jadi eksponen itu adalah pangkat. Lanjut sifat kedua. Sifat keduanya yaitu kalau dia dibagi A pangkat N dibagi A pangkat N, maka dia pangkatnya dikurang. A pangkat M dikurang N. Contohnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 berarti sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2 atau sama saja dengan 3 pangkat 3. Kalau di soal itu adalah sederhanakan, maka jawabannya ini sederhanakan. Tapi kalau hitunglah, berarti kalian hitung berapa 2 pangkat 10? 1024. Nah, kalau 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Nah itu kalau dia yang ditanya dihitung. Tapi kalau misalnya sederhanakan, ini jawabannya. Sifat ketiga yaitu setelah dikali dibagi. Kalau misalnya ada 2 bilangan yang berbeda tetapi pangkatnya sama, A pangkat N dikali B pangkat N, nah maka pangkatnya bisa digabung, jadinya A dikali B pangkat N. Contohnya nih 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, maka bisa digabung dengan 2 dikali 3 pangkat 3 atau sama saja dengan 6 pangkat 3 atau kalau mau dijabarkan 6 kali 6 kali 6 ya. Terus sifat keempat
kurung di sini menyatakan perkalian. Jadi A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Angkanya dikali ya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Ingat dikali bukan ditambah. Nah, kemudian sifat kelima, yaitu kalau dia dibagi tapi pangkatnya sama, bilangannya berbeda. Misalnya A dibagi B pangkat M, atau berbalik, A pangkat M dibagi B pangkat M, maka bisa dibuat A dibagi B pangkat M. Contohnya 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Jadi bisa kita buat 6 dibagi 2 pangkat 2. Berapa 6 dibagi 2? 3. Jadi 3 pangkat 2. Kalau mau dihitung berarti 3 kali 3. Berapa hasil? Sifat ke-6. Sifat ke-6 ini hampir sama dengan sifat ketiga ya, hampir sama dengan sifat ketiga. Yaitu kalau bilangannya di dalam kurung dipangkatkan N, maka bisa dijabarkan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini kembalikan ya, kembalikan dari sifat nomor 3. Sifat ke-7, yaitu kalau A pangkat 0, jadi mau bilangan berapapun, kalau pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. 7 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 1, 1 juta pun kalau pangkatnya 0 jadinya 1. Nah ya, jadi mau bilangan berapapun pangkat 0 1. Sifat ke-8, yaitu pangkat negatif. Jadi kalau misalnya dia A pangkat min N, ini adalah bilangan negatif. A pangkat min N, maka dia bisa diubah positif dengan cara jadi 1 per A pangkat N. Dan sebaliknya, atau 1 per A pangkat min N, maka positifnya adalah A pangkat N. Nah itu ya, contohnya 5 pangkat min 3, biar positif jadinya 1 per 5 pangkat 3. Kalau yang sebaliknya 1 per 3 pangkat min 2, maka positifnya adalah 3 pangkat 2. Ini pangkat bilangan negatif. Sekarang sifat ke-9 atau yang terakhir, ini ada hubungannya dengan akar. Jadi nanti kalian juga akan belajar sifat-sifat akar. Sifat ke-9 yaitu kalau bentuk akar bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat dengan ketentuan A pangkat M per N, pecahan ya, pangkat pecahan, maka sama dengan akar pangkat N-nya di luar, M-nya di dalam. Nah, ini namanya pangkat pecahan. Contoh nih, 3 pangkat 2 per 3 misalnya ya. Maka akar 3-nya di luar, 3 pangkat yang bagian atas, 3 pangkat 2. Itu berlaku bolak-balik. Kalau dia akar berarti balik-balik seperti ini. Nah, sekarang kalau dia pangkat setengah, misalnya nih 2 pangkat 1 per 2 atau pangkat setengah. Setengah 2 ini sama saja dengan akar, jadi nggak perlu ditulis. Jadi 2 itu sama saja dengan akar. Jadi sama saja dengan akar 2. Kenapa akar 2? Karena akarnya 1, berarti 2 pangkat 1. Jadi kalau nanti misalnya 3 pangkat setengah, berarti akar 3 dan seterusnya ya. Di sini akan ibu tambahin sifat ke-10 terkait dengan akar juga biar lebih paham. Akar A dikali dengan akar A. Ini sifat-sifat pada akar ya. Maka hasilnya adalah A.
di buku peminatan yang dari sini, jadi dibaca karena ini modal kalian nanti untuk menyelesaikan eksponen. Terus yang ke-11, misalnya ini nih, akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 3. Yang ke-11, akar A dikali akar B, maka jadinya akar A dikali B, digabung di dalam. Jadi akar 4 atau nggak sempat nih, pakai ada akarnya. Akar 5 dikali akar 6, maka hasilnya adalah akar 5 dikali 6, maka sama saja dengan akar 30. Nah, itu tadi adalah eksponen dan dari pengertian sampai dengan sifat-sifatnya. Selain eksponen ada juga yang namanya fungsi eksponen. Beda ya. Kalau eksponen itu bilangan dan pangkat, kalau fungsi berarti pangkatnya berupa fungsi. Fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini berarti nanti pangkatnya berupa fungsi. Kalau bentuk umumnya itu adalah A pangkat fx. Nah, dia disebut dengan persamaan fungsi eksponen. Persamaan eksponen saja ya, tulis ya, persamaan eksponen. Ada 6 sifat persamaan eksponen. Nah, di sini baru nanti hitung-hitungannya lumayan banyak. Nah, ini akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Minimal Ibu tulis dulu ada beberapa contoh dari persamaannya, yaitu A pangkat fx itu sama dengan A pangkat n. Maka untuk menyelesaikannya, fx sama dengan n. Kemudian yang pertama ini ya, yang kedua dia fungsi dengan fungsi. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan catatan bilangan pokoknya sama A. Maka cara menyelesaikannya, fx sama dengan gx. Ini cara penyelesaiannya ya. Yang ketiga, kalau dia fungsi dipangkatkan dengan fungsi juga. Jadi misalnya fungsinya fx dipangkatkan hx sama dengan fungsi fx juga dipangkatkan gx, maka penyelesaiannya adalah hx sama dengan gx. Dengan syarat sama, fungsinya harus sama. Kemudian kalau dia pangkatnya yang sama, kalau ini kan fungsinya yang sama nih, fx sama dengan fx, pangkatnya beda. Sifat keempat, sekarang sifat keempat, fungsinya berbeda, pangkatnya sama. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Hx ini menyatakan fungsi, gx juga menyatakan fungsi. Maka penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx, fx sama dengan gx, ya, fx sama dengan gx. Ini sama dengan ini, fx sama dengan gx. Kenapa? Karena pangkatnya sudah sama. Nah, kebalikan dari yang tadi nih. Yang kelima, kalau dia fungsi sama dengan 1. Yang kelima, kalau dia fungsi fx pangkat gx sama dengan 1. 1 ya, sama dengannya ya. Berarti dia penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1.
itu cara penyelesaiannya. Soalnya atau bilangan pokoknya sama dengan 1. Nah, yang terakhir ini bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan akan kita selesaikan nanti pakai pemfaktoran. Nah, itu sifat ke-7. Pakai pemfaktoran nanti A pangkat fx ditambah B pangkat gx sama dengan C. Mungkin di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Nanti selanjutnya akan ibu kasihkan lagi video untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah persamaan eksponen nanti akan ibu kasih contohnya. Setelah itu akan ada tentang grafik eksponen. Jadi eksponen itu terdiri dari definisi, sifat-sifat eksponen, persamaan eksponen, dan terakhir grafik eksponen. Jadi bagaimana kita menggambar grafiknya. Logaritma juga, tapi logaritma akan ibu ajarkan setelah kita mengadakan MIT atau UTS. Jadi nanti setelah 3 bulan belajar eksponen ini atau setelah pertengahan semester, setelah UTS baru kita masuk ke materi logaritma. Oke? Atau nanti kita sesuaikan jadwalnya. Silakan nanti ditanyakan di forum atau ditanyakan langsung via video kalau misalnya ada yang kurang jelas. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau masih kurang jelas atau kecepatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.